Hao Zeng dan Tang Song meninggalkan rumah Ye Chen. Ye Chen duduk sendirian di halaman dan terdiam. Sekarang aliansi Tiandao menemui jalan buntu. Jika tidak bisa keluar, mungkin akan terperangkap di kota jahat sepanjang hidup, atau dihancurkan oleh roh jahat. Dan dia harus keluar dari kota jahat, karena dia baru berada di sini selama 3 bulan. Sekarang kurang dari 3 bulan. Begitu periode 3 bulan tiba, dia harus pergi dari sini. Ketika Ye Chen mulai berpikir, Ye Chen tiba-tiba merasakan hawa dingin yang menyelimuti seluruh halaman. Ye Chen terkejut. Dia menjalankan kode dominasi bintang 9 dan tubuh emas 9 putaran untuk bertahan pada saat pertama. Kemudian dia menjalankan teknik ruang dan waktu yang hebat, dan ingin menghindar dengan cepat. Pada saat ini, rasa membunuh menyelimuti, diikuti oleh cahaya dingin ke halaman, menuju Ye Chen. Ini adalah anak panah sederhana. Anak panah ini langsung mengenai Ye Chen, yang baru saja duduk di bangku batu. Bangku batu itu meledak. Kekuatan yang kuat meledak di halaman. Seluruh halaman menjadi berantakan, bahkan bangunan di halaman runtuh. Ye Chen menatap halaman yang berantakan, wajahnya menjadi muram. Dia tidak menyangka seseorang akan menyerangnya secepat ini. Terlebih lagi, dia masih berada di kota kejahatan. Dia benar-benar pemberani. Namun, setelah serangan ini tidak berhasil, pihak lain tidak melakukan gerakan apapun lagi. Tampaknya mereka tidak berani melakukannya. Mereka juga takut akan membangkitkan kemarahan orang-orang kuat di kota kejahatan. Pada saat ini, Tang Song dan Hao Zeng mendengar berita itu dan segera kembali. Mereka berdua mengubah wajah mereka ketika melihat kekacauan di halaman. Melihat bahwa Ye Chen tidak melakukan apa-apa, kedua pria itu menghela napas lega, dan Hao Zeng bertanya, "Pemimpin, apa yang terjadi?" Ye Chen menggelengkan kepalanya, dan kemudian menunjukkan ekspresi mencibir, "Sepertinya aku meremehkan keberanian mereka. Di kota kejahatan, mereka berani menyerang. Tampaknya kita belum tentu aman di kota kejahatan. Tuan, mereka mengincarmu. Kau tidak bisa tinggal di tempat ini lebih lama lagi. Kali ini mereka gagal. Akan ada waktu lain." Tang Song Ning sangat penting. Melihat Tang Song dan Hao Zeng, Ye Chen penuh perhatian padanya, dan dia tidak berpura-pura. Dia agak bersyukur. Dia berkata, "Jika mereka benar-benar ingin membunuhku, maka selama aku berada di kota kejahatan, mereka dapat menemukannya. Di mana lagi aku bisa bersembunyi?" Petik 2. Kalau begitu kita akan duduk dan menunggu kematian. Mereka berada di kegelapan dan kita akan berada di cahaya. Tidak mungkin terus seperti ini. Jalan Hao Zeng. Ye Chen berkata, "Mulai hari ini, kau harus berusaha untuk tidak datang ke sini, jangan sampai kau juga diserang. Kita semua orang kecil, mereka tidak memandang rendah, tetapi pemimpin harus lebih berhati-hati," kata Tang Song. Ye Chen mengangguk dan berkata, "Baiklah, pergilah." Setelah Tang Song dan Hao Zeng pergi, Ye Chen melihat kekacauan itu dan menghela napas, lalu melihat ke arah anak panah itu, dan matanya menjadi dingin. Kemudian, Ye Chen pergi ke depan anak panah itu dan mencabutnya dari tanah. Pada saat mencabutnya, anak panah itu mulai bergetar, memancarkan sinar cahaya di atasnya. Setelah cahaya itu keluar, anak panah itu bergetar lebih hebat, dan kemudian terlepas dari tangan Ye Chen. Anak panah itu diarahkan ke Ye Chen. Ye Chen terkejut. Pada saat pertama, dia mengoperasikan teknik ruang dan waktu yang besar, dan tubuhnya berubah menjadi bayangan sisa dan meninggalkan tempat asalnya. Pada saat itu, anak panah itu mengenai bayangan Ye Chen, dan kemudian mengejar bayangan Ye Chen sampai mati. Melihat situasinya, Ye Chen segera memisahkan 3 subtubuh. Begitu 3 subtubuh itu muncul, anak panah itu tetap di udara dan tidak tahu Ye Chen mana yang harus diserang. Ye Chen memiliki kesempatan untuk bernapas. Dia mengorbankan labu itu dan menggantungnya di atas kepalanya. Dia menjalankan formula menelan surga. Kekuatan menelan yang dahsyat meledak, menunggu anak panah itu membunuhnya. Anak panah itu seperti merasakan kekuatan ledakan yang kuat, lalu anak panah itu berbalik dan menyerang Ye Chen. Ye Chen langsung membuat kekuatan menelan labu itu semakin kuat. Setelah anak panah itu mendekati area dengan kekuatan menelan terkuat, badan anak panah itu mulai tidak stabil dan terus bergetar, dan badan anak panah itu mulai bergeser ke arah labu itu. Ye Chen menjalankan formula menelan surga secara ekstrim, dan terus-menerus memasukkan kekuatan abadi ke dalam labu itu. Kekuatan menelan dalam labu itu menjadi semakin kuat. Badan anak panah itu benar-benar di luar kendali dan melesat menuju labu itu. Anak panah itu tidak mengenai labu itu. Ye Chen menutup mulut labu itu. Dia merasa lega. "Jangan biarkan aku tahu siapa dirimu. Pada waktunya, kau akan mati tanpa tempat pemakaman." Ye Chen melihat ke arah anak panah itu dan berkata pada dirinya sendiri dengan dingin. Di ujung lain kota kejahatan, di sebuah halaman, seorang pria parubaya dengan jubah biru mengerutkan kening. Pria lain berpakaian putih di sampingnya mengerutkan kening dan bertanya, "Bagaimana?" Alis pria parubaya berjubah biru itu masih mengencang, dan berkata, "Aku tidak bisa merasakan napas anak panah itu." "Tidak bisakah kau merasakan napas anak panah itu? Apa yang terjadi?" Pria berpakaian putih itu juga terkejut. Pria parubaya berjubah biru itu berkata, "Aku tidak tahu. Aku mencoba beberapa kali, tetapi aku tetap tidak bereaksi. Apakah ada tangan yang kuat darinya?" "Tidak mungkin. Kami telah mengetahui bahwa tidak ada orang kuat di pihaknya."
Orang terkuat adalah dirinya sendiri. Pria berpakaian putih. Kali ini, aku mengambil risiko besar dan bahkan kehilangan semua harta karun. Bagaimana saya bisa menghitungnya? Pria berbaju biru menatap pria berbaju putih. Pria berbaju putih itu bergumam, kami sudah membayarmu. Kau tidak kompeten. Kau bahkan tidak bisa mengendalikan harta milikmu sendiri. Apa kau bisa menyalahkanku? Wajah pria berjubah biru itu menjadi muram dan dingin, dan berkata, apa maksudmu? Jika kau tidak bisa memperbaikinya, kita harus pergi ke orang lain. Pria berbaju putih itu mendengus. Cahaya dingin di mata pria berjubah biru itu berkedip dan berkata, jika Tianxia tidak memberikan jawaban yang memuaskan untuk masalah ini hari ini, tidak ada yang bisa memikirkan kehidupan yang lebih baik. Apakah kau mengancam roh jahat? Pria berbaju putih itu menyipitkan mata ke arah pria berjubah biru itu. Bagaimana dengan ancamannya? Ini adalah kota kejahatan. Bahkan jika itu adalah Tianxia, itu harus jujur dan jujur. Pria berbaju biru itu mendengus. Pria berbaju putih itu tampak semakin jelek. Dia menatap pria berbaju biru itu dan berkata, sebaiknya kau tidak melakukan sesuatu yang tidak biasa. Kalau tidak, kau akan menyesalinya. Aku tidak sebegitu mudah diganggu. Mari kita lihat. Pria berjubah biru itu menggertakkan giginya. Pria berbaju putih itu mendengus dan meninggalkan halaman, dan keduanya berpisah dengan tidak senang. Dalam sekejap waktu, 3 hari telah berlalu. Ye Chen tidak pernah keluar dari rumahnya sepanjang waktu. Dalam beberapa hari terakhir, Ye Chen juga melihat ke dalam anak panah di dalam labu. Dia tidak dapat melihat apapun dari anak panah itu. Hanya ada beberapa rune di anak panah itu, dan tidak ada yang lain. Ye Chen juga menyerah dengan tegas, tetapi keesokan harinya seseorang datang mengunjungi Ye Chen. Pria berjubah biru itu datang menemui Ye Chen. Setelah melihat Ye Chen, pria berjubah biru itu berkata sambil tersenyum tipis, Anda pasti pemimpin aliansi Tiandao. Benarkah? Ye Chen mengerutkan kening. Molantian, kota jahat. Pria berjubah biru itu berkata. Ye Chen menatap Molantian dan bertanya, apakah ada yang bisa saya lakukan untuk Anda? Molantian tertawa canggung dan berkata, saya datang ke sini hari ini untuk meminta Anda mengembalikan anak panah itu. Setelah mendengar ini, Ye Chen langsung mengerti bahwa Molantian adalah orang yang ingin membunuhnya 3 hari lalu. Namun, orang ini benar-benar berkulit tebal dan bahkan datang untuk meminta harta karunnya sendiri. Ye Chen mencibir di sudut mulutnya dan berkata, 3 hari lalu, sebuah anak panah datang ke halaman rumahku dan mencoba menusukku melalui sebuah lubang. Namun, hidupku baik-baik saja dan aku lolos dari bencana ini. Ternyata anak panah ini milikmu. Molantian tidak dapat mendengar sarkasme dalam kata-kata Ye Chen. Kali ini, karena dia datang untuk meminta anak panah, dia membuat semua persiapan. Dia masih memiliki senyum di wajahnya dan berkata, aku tidak tahu apa yang terjadi pada anak panah itu hari itu. Aku menemukan napasnya setelah mencari selama 3 hari. Kata-kata Molantian, bahkan orang bodoh pun tidak akan percaya. Ye Chen mendengus dan berkata sambil tersenyum, anak panahmu benar-benar dipersonalisasi. Kau akan berjalan keluar dari sudut itu sendiri. Namun, karena anak panah itu sudah habis, pasti kau tidak menyukaimu. Sekarang kau datang kepadaku, itu bahkan milikku. Bagaimana mungkin kau ingin kembali? Molantian berkata sambil tersenyum malu, ucapanmu benar-benar menarik. Anak panah itu sendiri adalah milikku. Kemanapun ia pergi, itu tetap milikku. Tolong kembalikan anak panah itu, dan aku akan berterima kasih. Wajah Ye Chen menjadi acuh tak acuh dan berkata, maaf, aku khawatir kau harus melakukan perjalanan yang sia-sia. Aku tidak bisa mengembalikan anak panah itu. Tetapi jika kau menginginkannya, itu bukan tidak mungkin. Itu harus bersyarat. Syarat apa? Mata Molantian berbinar begitu dia mendengar bahwa ada ruang untuk bermanuver. Ye Chen berkata sambil tersenyum penuh arti, aku tahu bahwa ada alasan mengapa anak panah itu habis. Selama kau mengatasi alasan ini, aku akan mengembalikan anak panah itu. Jika tidak, kau tidak akan mendapatkannya. Wajah Molantian menjadi jelek. Dia tidak bisa memahami maksud Ye Chen. Setelah memikirkannya, dia menggertakkan giginya dan berkata, baiklah, ini kesepakatan. Aku di sini menunggumu datang lagi. Ngomong-ngomong, melihat berarti percaya. Ye Chen tersenyum dan menutup pintu. Molantian dikurung di luar. Wajahnya muram dan matanya penuh dengan niat membunuh. Dia mendengus ke arah gerbang dan pergi. Ketika Ye Chen merasakan napas Molantian menghilang, dia mengangkat mulutnya dan pergi ke halaman untuk minum sendiri. Molantian meninggalkan rumah Ye Chen dan kembali ke rumahnya sendiri. Alisnya terpelintir rapat dan menjadi simpul di hati seseorang. Sekarang dia dalam dilema, tetapi anak panah itu tidak mudah didapat, tetapi juga harta yang telah mengikutinya selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Dia harus mengambilnya kembali. Jika kamu tidak baik, jangan salahkan aku atas ketidakadilanku. Molantian menyipitkan matanya dengan rasa membunuh di matanya. Malam itu, Molantian mengundang pria berpakaian putih ke halamannya, mengatakan bahwa kali ini adalah untuk menebus kesalahannya. Dia salah tentang terakhir kali, dan dia seharusnya tidak berselisih dengan pria berpakaian putih itu. Melihat permintaan maaf Molantian, pria berpakaian putih itu juga penuh dengan kesombongan. Dia berkata sambil tersenyum, saudaramu tidak mengatakan itu.
Terakhir kali, saudaramu berusaha sebaik mungkin, tetapi kami tidak cukup mengenal orang itu. Saya yakin kami akan berhasil kali ini. Petik 2. Ketika kamu membunuh orang itu, roh jahat tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Mo Lantian tertawa dan berkata, ya, saya masih percaya pada Tianxia. Ayo, saudara Li, saya ingin bersulang untukmu. Pria berpakaian putih itu mengangkat gelasnya sambil tersenyum dan menyentuh gelas Mo Lantian. Keduanya minum dalam satu tegukan. Setelah itu, Mo Lantian bersulang terus-menerus. Pria berpakaian putih itu minum tanpa tindakan pencegahan apapun. Dia minum dengan sangat gembira. Di bawah sanjungan Mo Lantian, seluruh orang itu bahkan lebih tersesat di tenggara dan barat laut. Mo Lantian melihat bahwa pria berpakaian putih itu mabuk, dan sebilah pedang melintas di matanya. Sebuah belati ditarik keluar dari lengan bajunya dan ditusukkan langsung ke tenggorokan pria berpakaian putih itu. Meskipun pria berpakaian putih itu mabuk, ketika dia merasakan krisis, dia setengah sadar. Namun, jarak di antara mereka terlalu dekat. Pria berpakaian putih itu ingin melarikan diri, tetapi dia tidak bisa melarikan diri sepenuhnya. Belati Mo Lantian langsung masuk ke tenggorokan pria berpakaian putih itu. Aliran darah menyembur dari tenggorokan pria itu. Tenggorokannya berguling beberapa kali dan menatap Mo Lantian dengan ngeri. Bagaimana dia bisa membayangkan bahwa Mo Lantian akan melakukan sesuatu padanya? Mo Lantian mengeluarkan pedang pendeknya dan mendengus dingin, jangan salahkan aku atas kekejamanku. Itu semua roh jahatmu, kamu harus mati untuk panahku. Kamu, ketika pria berpakaian putih itu menunjuk ke Mo Lantian dan ingin mengatakan sesuatu, belati Mo Lantian bergerak, dan kepala pria berpakaian putih itu berguling turun dari lehernya. Mo Lantian menatap tubuh pria berpakaian putih itu, dan mendengus, dan ada kemungkinan membunuh lagi di matanya. Keesokan paginya, gerbang rumah Ye Chen diketuk. Ketika Ye Chen membuka pintu, dia melihat bahwa itu adalah Mo Lantian. Dia kemudian tersenyum dan berkata, apakah kamu sudah selesai begitu cepat? Mo Lantian berkata sambil tersenyum, tidak nyaman untuk berbicara di sini. Ayo masuk dan bicarakan itu. Ye Chen berkata sambil tersenyum, di sini juga bagus, di sini, apa yang aku inginkan. Mo Lantian melihat sekeliling, dan tidak ada pejalan kaki di sekitar, jadi dia mengeluarkan karung dari tas surga dan bumi, yang berisi tubuh pria berpakaian putih. Ini yang kamu inginkan, kata Mo Lantian. Ye Chen melirik lelaki berpakaian putih yang memiliki 2 titik di tubuhnya, lalu berkata pelan, bagaimana aku tahu ini yang aku inginkan. Mo Lantian tertegun, lalu ada rasa dingin di matanya dan berkata, kamu tidak sedang menggodaku, kan? Ye Chen berkata sambil tersenyum, jika kamu membunuh seseorang dengan santai, kamu bisa mengambilnya dan mengatakan itu yang aku inginkan. Bukankah aku sangat menderita? Bagaimana kamu ingin membuktikannya? Mo Lantian berkata dengan wajah muram. Aku akan mengembalikan anak panahmu setelah aku memastikannya. Ye Chen berkata sambil tersenyum tipis. Apakah kamu menipuku? Mo Lan marah. Ye Chen berkata sambil tersenyum, kapan aku menipumu? Apakah aku mengatakan untuk tidak mengembalikannya? Aku hanya ingin memastikannya dan mengembalikannya. Itu tidak bisa dilakukan dengan gegabah. Berapa lama waktu yang kamu butuhkan? Mo Lantian menahan amarah di dalam hatinya. Sulit untuk mengatakannya. Ketika sudah dipastikan, itu akan dikembalikan. Ye Chen berkata sambil tersenyum, tetapi dalam kurun waktu ini, kamu harus menahan napas, jika tidak, akan sulit untuk mengatakannya. Mo Lantian menarik napas dalam-dalam, menatap Ye Chen dan berkata, jika kau mempermainkanku, aku akan membuatmu menyesal. Jika kau mempermainkanku, aku akan membuatmu menyesal. Senyum di wajah Ye Chen tidak berubah dan dia mengatakan hal yang sama. Dia berbalik dan pergi selama sehari. Ye Chen melihat pria berpakaian putih di dalam karung di tanah, melambaikan tangannya dan memasukkannya ke dalam tas surga dan bumi dewa. Setelah menutup pintu, Ye Chen membuang karung itu lagi. Ye Chen, seorang pria berpakaian putih, belum pernah melihatnya. Dilihat dari napas pria berpakaian putih itu, dia tidak lemah. Mo Lantian tidak bisa menipunya dengan yang palsu. Namun, bahkan jika Mo Lantian tidak menipunya, dia tidak akan membalas anak panah itu. Ye Chen menjalankan Daluoyan Xianjue dan menyerap semua kekuatan di tubuh pria itu. Tubuh pria itu menyusut. Ye Chen melambaikan tangannya, dan api keluar dan jatuh pada pria itu. Tubuh pria itu langsung berubah menjadi abu dan menghilang bersama angin. Sekarang, tubuh Ye Chen telah mengumpulkan banyak kekuatan, yang tidak dapat diserap. Itu hanya dapat diserap setelah dia menerobos alam. Sekarang ditekan, dia hanya dapat terus mengumpulkan sampai dia keluar. Dalam sekejap waktu, beberapa hari berlalu. Ye Chen tidak memikirkan cara yang lebih baik untuk menyelesaikan masalah Tianxia. Mo Lantian juga menunggu kabar dari Ye Chen. Dia telah menunggu selama beberapa hari tanpa surat. Tianxia tidak melihat pria berpakaian putih itu kembali untuk membalas nyawanya. Dia juga bingung. Ketika dia datang ke kota jahat, dia juga menemukan Mo Lantian. Namun, Mo Lantian bersikeras bahwa karena dia gagal, pria berpakaian putih itu tidak pernah datang kepadanya lagi. Tianxia, di sana juga merasa bahwa Mo Lantian tidak dapat berbohong, lebih mustahil bagi pria berpakaian putih itu. Namun, pria berpakaian putih itu menghilang tanpa alasan, yang membuat Tianxia bingung, dia tidak melihat orang hidup atau mati.
Meskipun pria berpakaian putih itu tidak dapat menemukan siapapun, Tianxia tetap tidak menyerah pada urusan Ye Chen. Kali ini, orang-orang yang datang ke sini menemukan Mo Lantian lagi dan memintanya untuk melakukan sesuatu. Jika dia membunuh Ye Chen, Tianxia akan memberinya hadiah yang besar. Hati Molan sulit untuk dikatakan. Namun, Ye Chen tidak menanggapi, yang membuatnya merasa bahwa Ye Chen sengaja menunda waktu dan tidak bermaksud mengembalikan anak panah itu. Lebih baik mendapatkan buah Ye Chen. Tianxia juga dapat mempertanggungjawabkannya dan mendapatkan kembali anak panahnya. Ini seperti membunuh dua burung dengan satu batu. Mo Lantian langsung setuju dengan Tianxia. Dia mulai merencanakan cara membunuh Ye Chen. Terakhir kali, dia gagal mengendalikan anak panah. Kali ini, Mo Lantian berencana untuk mengadopsi metode yang lebih stabil. Mo Lantian datang ke rumah Ye Chen untuk ketiga kalinya. Setelah melihat Mo Lantian, Ye Chen berkata sambil tersenyum, "Saya belum memastikannya di sini." "Silakan kembali." Mo Lantian berkata, "Saya tidak datang untuk meminta anak panah hari ini." "Untuk apa kau ke sini?" "Hidupmu." Mo Lantian mengeluarkan ide membunuh di sekujur tubuhnya, dan dengan satu tangan dia menebas ke arah Ye Chen. Ye Chen Zhao waspada, tubuhnya mundur. Mo Lantian memotong udara dengan satu tangan dan melangkah keluar untuk mengejar masa lalu. Kekuatan yang kuat mengalir pada Ye Chen. Ye Chen mendengus dingin, menghentakkan kakinya ke tanah, dan tanah bergetar. Cahaya keluar dari setiap sudut halaman, dan sebuah formasi menyelimutinya. Setelah dibunuh untuk pertama kalinya, Ye Chen menyiapkan formasi langit dan bumi jalan kaisar di halaman. Sekarang Mo Lantian menyerangnya lagi. Formasi langit dan bumi kaisar dapat bertahan untuk sementara waktu, yang juga memberinya kesempatan untuk bereaksi. Yang lebih penting, itu dapat membuat gerakan di sini lebih besar. Semakin besar kebisingannya, semakin besar kemungkinan itu akan mengganggu orang kuat misterius dari kota kejahatan. Setelah munculnya formasi jalan Kaisar Qiankun, Mo Lantian juga sedikit terkejut, dan tubuhnya juga dibatasi. Namun, kekuatan formasi Ye Chen masih lemah untuk Mo Lantian. Meskipun terpengaruh, dia masih bisa membebaskan diri. Ye Chen tidak ceroboh. Dia memegang pedang emas hijau darah suci di tangannya, lalu dengan gila-gilaan memasukkan kekuatan abadi. Dia menjalankan Daluo Yan Xian Jue. Pedang hijau itu panjangnya lebih dari 2 kaki. Ye Chen tidak ragu sedikit pun. Dia mengayunkan pedang hijau darah suci dan menebas ke arah Mo Lantian. Mo Lantian merasakan napas seperti itu. Wajahnya berubah dan tubuhnya mundur. Dia baru saja secara tidak sengaja menerobos gerbang reinkarnasi dari formasi surga dan bumi kaisar. Baru kali ini, roh pedang hijau telah terbunuh. Saat ini, Mo Lantian masih melawan serangkaian fantasi di pintu samsara. Meskipun dia merasakan kesempatan membunuh, cukup sulit untuk segera melawan. Mo Lantian meraung, kekuatannya meledak, dan segera menghancurkan pintu reinkarnasi. Pada saat pedang itu datang, tubuhnya berkelebat dan menghindari pedang itu. "Wah, aku tidak menyangka kamu memiliki kemampuan seperti itu. Aku meremehkanmu." Mo Lantian ganas. Saat dia berbicara, pedang kedua Ye Chen telah membunuhnya. Mo Lantian mendengus, dan Xianli berkumpul dan mendesak pedang pendek untuk membunuhnya. Dia bertabrakan dengan pedang hijau itu. Ledakan, pedang hijau itu patah, dan belati itu terguncang kembali. Mata Mo Lantian membeku. Dia tahu bahwa jika dia tidak mematahkan pertempuran, kekuatannya akan terbatas. Mo Lantian meraung, dan kekuatan abadi berkumpul dan meledak ke dalam susunan. Setelah mengguncang susunan surga dan bumi Kaisar Dao beberapa kali, itu dihancurkan oleh kekuatan yang kuat ini. "Mati saja, nak." Mo Lantian keluar dari formasi dan meraung. "Bunuh, bunuh orang." Pada saat ini, terdengar suara gemuruh dari luar halaman. Suara gemuruh dan berita dari halaman telah membuat banyak orang khawatir. Banyak orang yang mengawasi halaman. Wajah Mo Lantian berubah drastis. Dia pikir membunuh Ye Chen dari jarak dekat hanya sekejap, tetapi dia tidak menyangka Ye Chen akan begitu sulit dan melakukan gerakan besar seperti itu. Buruk, Mo Lan memiliki jalan yang gelap di hatinya. Jika dia ditangkap oleh orang kuat misterius dari kota jahat, dia pasti akan mati. Ye Chen menunjukkan senyum di wajahnya dan berkata, "Tidak yakin siapa yang mati hari ini. Kamu sudah lama berjaga-jaga." Mo Lantian segera menyadari sesuatu. Ye Chen mencibir, "Karena aku tahu kamu ingin membunuhku, aku harus berjaga-jaga terhadapmu, tetapi kamu begitu bodoh sehingga kamu bahkan menembak di halamanku. Kamu menunggu orang kuat misterius itu mengambil tindakan. Bahkan jika aku mati, kamu akan dikubur bersamaku." Mo Lantian meraung. Sekarang dia sudah mati. Lebih baik membunuh Ye Chen sebagai sandaran. Mo Lantian menjadi gila, kekuatan abadi yang kuat melonjak, mengembun pada pedang pendek, dan menusuk Ye Chen. Pedang hijau dan emas darah suci Ye Chen berdengung, dan pedang hijau itu perlahan mengembang. Ketika mencapai hampir 3 kaki, Ye Chen segera mengayunkan pedang hijau dan emas darah suci dan menebas Mo Lantian. Ledakan, cahaya pedang biru bertabrakan dengan pedang pendek. Cahaya pedang biru hancur, dan pedang pendek itu membunuh Ye Chen. Kekuatan Mo Lantian benar-benar bagus. Ye Chen telah menggunakan pedang hijau dan emas darah suci hingga ekstrim saat ini, tetapi masih tidak dapat menahan serangan Mo Lantian. Ye Chen melihat serangan belati itu,
tetapi dia tidak memikirkannya. Dia mendesak teknik ruang dan waktu yang besar, dan tubuhnya berubah menjadi bayangan untuk menghindar dengan cepat. Namun, belati itu mengejarnya seperti mata yang panjang, tetapi teknik ruang dan waktu yang besar milik Ye Chen telah membuat terobosan. Sekarang tidak hanya sangat menakutkan dalam kecepatan, tetapi juga dapat menyelinap ke dalam kehampaan dan menghilang dalam waktu singkat. Ye Chen tidak masuk ke dalam kehampaan. Tubuhnya tiba-tiba menghilang. Belati itu kehilangan arah dan berhenti. Belati itu berdengung di udara. Mo Lantian melihat ada banyak sosok di sekelilingnya, dan banyak orang yang menonton dengan dingin di dekatnya. Setelah melihat pemandangan seperti itu, hati Mo Lan menjadi abu-abu dan pikirannya menjadi dingin. Sekarang, tidak mungkin untuk membuat suara sebesar itu, dan tentu saja tidak mungkin untuk tidak mengganggu orang kuat misterius di kota itu. Setelah Ye Chen keluar dari kehampaan, dia berteriak dengan dingin, "Mo Lantian, apakah Tianxia yang memintamu untuk membunuhku?" Ketika Mo Lantian mendengar kata-kata Ye Chen, dia mengalihkan pandangannya dan berkata dengan suara keras, "Ya, kamu harus mati hari ini. Sepertinya roh jahat telah memberimu banyak manfaat, kalau tidak, kamu tidak akan membunuh orang-orang di kota dengan begitu terang-terangan." Ye Chen bersenandung. Di antara kerumunan, ada juga orang-orang Tianxia. Sekarang mendengar kata-kata Ye Chen dan Mo Lantian, wajah mereka menjadi sangat jelek. Mereka tidak bisa tidak memarahi Mo Lantian, babi bodoh, dan bahkan mengatakannya. Mo Lantian ini benar-benar terlalu berani untuk membunuh orang dengan cara yang begitu terbuka di kota ini. Ini mengabaikan peraturan kota. Ya, itu melanggar hukum. Jika semua orang seperti dia, kota ini akan kacau balau. Saya sangat berharap orang-orang kuat di kota ini dapat membunuh orang ini, atau tidak akan ada keamanan di kota ini. Di antara kerumunan, beberapa orang terus berbicara, dan suaranya takut orang lain tidak akan mendengarnya. Ye Chen melihat ke arah pidatonya. Semua pembicara berasal dari aliansi Tiandao, terutama Hao Zeng dan Tang Song. Tidak tahu malu, orang kuat tingkat tinggi dari Xuanxian harus menyerang seorang Xuanxian, kuncinya adalah dia belum membunuh pihak lainnya. Siapa bilang tidak? Kalau aku akan langsung menabrak kepalaku dan mati. Kita tidak bisa menahannya, kita berkulit tipis, yang lain berkulit tebal. Mo Lantian mendengarkan komentar ini, wajahnya menjadi semakin jelek, dan matanya cukup suram untuk meneteskan air. Ah, Mo Lantian meraung, lalu membunuh Ye Chen dengan gegabah lagi. Ye Chen tidak menghadapi Mo Lantian. Dia menggunakan keunggulan kecepatannya untuk menghindar dan menunda waktu. Sekarang setelah keributan seperti itu terjadi, mengapa orang kuat misterius di kota itu tidak memulai? Hati Ye Chen penuh dengan gumaman. Sekarang, Mo Lantian dalam keadaan gila, dan niat membunuhnya kuat. Meskipun Ye Chen mengatakan bahwa kecepatannya cepat, kecepatan Mo Lantian tidak lambat. Jika butuh waktu lama, dia tidak akan bisa bertahan. Pedang pendek Mo Lantian telah berubah menjadi bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya dan membunuh mereka. Tidak peduli bagaimana Ye Chen menghindar, dia tidak bisa bersembunyi. Ye Chen hanya bisa menggunakan formula mendominasi bintang 9 dan tubuh emas 9 putaran bersama-sama untuk melawannya untuk sementara waktu. Ledakan, pedang pendek itu menusuk tubuh Ye Chen, dan tubuh Ye Chen terbang terbalik. Bahkan jika ada dua jenis teknik pertahanan di tubuhnya, ada lubang darah, dan darah menyembur keluar dari lubang darah. Mo ekspresi Lantian sangat ganas. Dia mendesak belati untuk membunuh Ye Chen lagi. Tubuh Ye Chen langsung terbelah menjadi 3. Mo Lantian tertegun sejenak. Dalam keadaan linglung, tubuh Ye Chen berubah menjadi 9, dan dalam sekejap mata, berubah menjadi 27. Setiap kali dia mengedipkan matanya, waktunya akan berlipat ganda. Hanya dengan beberapa kali bernapas, dia melihat lusinan Ye Chen. Sulit untuk membedakan mana yang Ye Chen asli. Jika kamu memiliki kemampuan, kamu dapat menemukanku. Puluhan dan ratusan daun terbuka pada saat yang sama. Ekspresi Mo Lantian sangat ganas, sangat suram. Dia menggertakkan giginya dan berkata, langsung padamkan semua suara ilusi. Aku mengerti bagaimana kau bisa bersembunyi. Mo Lantian berkata, tubuhnya mengeluarkan kekuatan abadi yang kuat, tangannya membuat sidik jari, dan kemudian meraung, panah pasang, hancurkan. Setelah Mo Lantian meraung, serangkaian bayangan panah ilusi muncul, dan bayangan panah yang padat membunuh puluhan Ye Chen. Bang, bang, satu anak panah demi satu melesat ke tubuh Ye Chen, dan tubuh Ye Chen terus-menerus hancur. Hanya dalam beberapa waktu istirahat singkat, puluhan ratusan Ye Chen yang asli telah menjadi beberapa. Ye Chen melihat situasi seperti itu, juga tidak lagi menyembunyikan apapun, akan menjadi beberapa tubuh terpisah yang tersebar, hanya meninggalkan tubuh yang sebenarnya. Keterampilan apa lagi yang kamu miliki? Gunakan semuanya, dan kamu akan mati dengan rela. Mo Lantian ganas. Ye Chen mencibir dengan dingin, itu lelucon, kamu orang kuat tingkat tinggi Xuanxian membunuhku di lapisan Xuanxian, juga mengatakan biarkan aku mati dengan sukarela, tidak ingin menghadapi levelmu, juga tidak ada seorang pun. Mo Lantian tidak peduli, di medan perang tanpa batas seperti ini, orang lemah tidak punya hak untuk berbicara, membunuh adalah membunuh. Kamu bisa membunuh orang, tetapi jika kamu melanggar aturanku di kota jahatku, kamu tidak bisa. Pada saat ini, sebuah suara datang dari langit, yang rendah dan penuh amarah.
Setelah mendengar suara ini, hati Molantian tiba-tiba bergetar, dan keringat dingin segera mengalir keluar. Mulut Ye Chen sedikit terangkat, desahan lega di dalam hatinya, dan berkata dalam hati, akhirnya muncul. Jika tidak muncul lagi, dia tidak bisa menghentikannya. Molantian sangat takut sehingga dia berlutut dan berkata, maafkan aku, tuanku. Aku terpaksa tidak berdaya, semua roh jahat mengancamku sehingga aku harus membunuh orang-orang di kota ini. Setelah mendengar ini, wajah Tiansa menjadi sangat jelek. Dia ingin membunuh Molantian dengan satu tangan. Untuk alasan apapun, jika aku melanggar aturanku, aku akan dihukum. Di masa lalu, suara yang sangat besar turun dari langit. Wajah Molantian menjadi pucat, di depan telapak tangan seperti itu, dia menjadi sangat kecil. Ye Chen menahan napas dan melihat Molantian secara bertahap ditekan di bawah telapak tangannya, dan kemudian sebuah kekuatan mengalir keluar, tetapi tidak mengguncang tangannya. Kemudian terdengar teriakan, dan kabut darah menyebar dari telapak tangan. Ketika telapak tangan diangkat, tubuh Molantian menghilang, hanya awan kabut darah yang perlahan menyebar keluar. Sudah waktunya bagimu untuk pergi ke kota jahat surga, dan kamu akan membayar harganya untukku. Suara itu berbicara lagi, meskipun terdengar lembut, itu telah mencapai Tianxia yang jauh dari kota jahat. Di Tianxia, hantu Tianxia mendengar suara itu, dan wajahnya menjadi pucat. Keringat dinginnya segera mengalir turun dan bahkan membasahi pakaiannya. Apa yang terjadi di kota kejahatan? Hantu surga sedikit panik. Mendengarkan arti suara itu, sepertinya ada sesuatu yang terjadi di kota kejahatan, dan masalah ini ada hubungannya dengan dia. Kemudian dia langsung berpikir untuk mengirim seseorang untuk membunuh Ye Chen. Memikirkan hal ini, hantu Tianxia tidak bisa menahan diri untuk menggigil dan berkata pada dirinya sendiri, itu hanya lapisan Xuanxian. Bagaimana bisa ada suara sebesar itu? Namun, kali ini bukanlah hal yang harus dia pikirkan. Yang harus dia lakukan sekarang adalah bagaimana meninggalkan lembah semua kejahatan. Dia tidak bisa tinggal di sini. Kota kejahatan berjarak ribuan mil dari Tianxia. Bahkan jika yang kuat di kota itu kuat, mustahil untuk membunuhnya dalam jarak ribuan mil. Benar-benar menyebalkan. Sukses adalah Ye Chen dan kegagalan adalah Ye Chen. Aku tidak akan menyelesaikan masalah ini seperti ini. Hantu Tianxia mendengus dingin, lalu meninggalkan Tianxia tanpa ragu-ragu. Tepat saat dia hendak meninggalkan Tianxia, sebuah telapak tangan muncul dari kehampaan, memancarkan aura membunuh yang kuat, dan menepuknya di masa lalu. Wajah hantu Tianxia berubah drastis. Di telapak tangan ini, dia merasa bahwa dia begitu kecil dan tak berdaya sehingga tidak peduli seberapa kuat dia tidak bisa mengerahkannya. Jangan, roh jahat itu meraung dan mencoba melawannya. Semua kekuatan di tubuhnya ditekan di bawah telapak tangan ini dan tidak bisa digunakan sama sekali. Puff, di bawah telapak tangan ini, tubuh hantu Tianxia meledak, hanya menyisakan awan kabut darah yang mengambang di udara. Orang-orang di Tianxia melihat pemandangan ini, wajah mereka seputih kertas, seolah-olah mereka mati rasa. Kemudian, tangan besar itu menekan Tianxia lagi, dan seluruh gunung Tianxia meraung dan bergetar. Semua orang di roh jahat itu ketakutan dan ingin melarikan diri. Namun setelah telapak tangan itu turun, tidak ada seorang pun yang berhasil melarikan diri. Semuanya berubah menjadi kabut darah di bawah telapak tangan mereka. Hanya sebuah telapak tangan, Tianxia yang mendominasi, benar-benar menghilang. Sejak saat ini, tidak ada 4 kekuatan di lembah segala kejahatan. Hanya kota jahat yang mendominasi seluruh lembah segala kejahatan. Di kota kejahatan, banyak orang melihat pria kuat misterius itu lagi. Mereka semua bersemangat. Semua orang ingin tahu siapa pria kuat misterius itu. Terima kasih telah menyelamatkan hidupmu. Ye Chen memberi hormat ke tempat telapak tangan itu menghilang. Namun, tidak ada tanggapan, yang juga diharapkan oleh Ye Chen, jadi dia hanya tersenyum acuh tak acuh dan tidak memperhatikannya.